Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam rangka perayaan Natal STM Agape Dia Permata 4 Tanjung Anong tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian tertulis, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan anugerah hadiah yang terbesar bagi kita, umat manusia yang berdosa, yang mengalami kegagalan untuk masuk surga. Tetapi karena anugerah kekal, Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Kita yang sejatinya harus mati karena hutang dosa, tapi Tuhan telah mendatangkan anaknya untuk menebus umat manusia yang berdosa, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Natal hari ini bertemakan mengasihi sesama dengan ajaran Kristus, mengasihi sesama dengan ajaran Kristus. Dengan subtema, dengan perayaan Natal ini, kita harus memiliki belas kasih yang aktif dan sejati sebagaimana Kristus mengasihi kita. Tema ini sangat menarik di tengah bangsa dan negara kita yang baru saja melakukan tugas politik negara, pemilihan presiden, pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur, dan juga pemilihan legislatif. Di dalamnya ada banyak persoalan yang terjadi, bisa saja di antara keluarga, sanak saudara, atau kampung, bisa saling menyakiti karena beda pilihan, karena beda partai, karena beda orang yang kita dukung. Lalu di tengah situasi seperti itu, tema ini menyadarkan kita supaya kita mengasihi dengan ajaran Kristus. Pesta demokrasi telah usai, tetapi jangan gara-gara demokrasi yang kita laksanakan, hati kita masih tersulut kebencian dengan saudara-saudara kita. Saya yakin di dalam persekutuan kita di STM Agape Gria Permata ini tidak ada intrik atau persoalan itu. Tetapi jika ada, maka tema Natal ini sangat tepat untuk menyelesaikannya. Tema ini mengapa menarik? Karena ada hal yang penting kita gali dari teks ini, sehingga perayaan Natal hari ini bukanlah perayaan seremonial saja, tetapi ada makna yang terdalam yang hendak kita bawa pulang, hendak kita renungkan bersama. Saya yakin dalam peristiwa Natal yang telah terjadi di Bethlehem dulu, kita rayakan malam ini akan membawa makna yang luar biasa. Saya perhatikan tadi anak-anak melaksanakan liturgi pembacaan teks demi teks. Di dalamnya ada banyak pesan yang akan kita temui atau kita dapatkan, yang akan mengajar kita banyak ajaran Kristus di dalamnya. Mulai dari proses penciptaan, jatuhnya manusia ke dalam dosa, janji keselamatan, dan lahirnya Yesus Kristus di bumi ini. Ini adalah ajaran-ajaran Kristus yang hendak kita petik satu demi satu. Tapi dalam malam ini kita tidak mungkin membahas semua teks itu.
Tapi tema ini akan kita pelajari dan akan memberi makna yang mendalam bagi kita. Apa makna dari mengasihi sesama dengan ajaran Kristus? Yang pertama, kasih Kristus yang terwujud dalam pengorbanannya. Jadi kasih Kristus itu terwujud dalam pengorbanannya. Yesus yang lahir dulu di Betlehem itu adalah pengorbanan. Tidak mungkin seorang Allah yang maha kudus, yang maha besar, bisa dia lahir di kandang domba di Betlehem, mengambil rupa manusia yang terbatas, mengambil tempat yang hina. Itu tidak mungkin. Tetapi kasih itu perlu pengorbanan, maka Allah hadir di tempat yang hina, dan Allah hadir menjadi manusia yang terbatas. Itu adalah pengorbanan. Dia meninggalkan singgasana dan menjadi manusia, tinggal di bumi, supaya manusia merasakan kebersamaannya dengan Allah yang maha agung itu. Ini Allah tema yang akan kita renungkan malam ini yang pertama. Kasih itu adalah pengorbanan. Jadi kalau kita STM Agape Gereja Permata 4 ini hendak mengasihi istri, suami, mengasihi anak, mengasihi anggota sesama STM, maka mulai malam ini belajarlah berkorban. Korbankan hatimu, perasaanmu, korbankan uangmu, tenagamu, korbankan semua yang ada padamu. Supaya apa? Terjadi ajaran Kristus di tengah keluarga, di tengah STM, gereja dan masyarakat. Kalau seorang suami hanya mengandalkan egonya, tidak mau menurunkan egonya, tidak mau berkorban demi istri dan anak-anaknya, maka dia merasa sebagai kepala rumah tangga yang harus dihormati, maka sang istri akan bosan dengan suami yang berperilaku seperti itu. Dia akan merasa seperti atasan bawahan setiap hari, maka sang istri akan mulai mencari tempat lain yang mungkin akan menghibur dirinya, sehingga dia akan meninggalkan rumah tangganya. Jika seorang suami menemukan istri yang egonya tinggi, itu pun akan membosankan, sehingga istri hanya menuntut sang suami, menuntut anak-anak supaya belajar, supaya pintar, menuntut semua yang ada di dalam rumah itu, sehingga penghuni rumah itu pun bosan di rumah. Maka seringlah suami mencari tempat-tempat lain yang membuat dia betah. Anak-anak mencari tempat-tempat lain yang membuat dia betah. Mungkin main PlayStation, mungkin main di tempat yang lain sambil main game online. Ini yang harus terjadi. Jika kita ingin rumah tangga kita saling mengasihi, maka korbankanlah perasaanmu, korbankanlah pikiranmu, korbankanlah waktumu, korbankanlah danamu, korbankanlah segalanya untuk istri, suami, dan anak. Untuk STM Gereja Permata 4 ini. Kalau kita tidak mau berkorban, panitia pasti sudah capek mencari dana hari ini. Tapi karena kita mau membuka dompet kita, memberi dari apa yang kita miliki, tidak hanya uang, kita beri waktu, latihan kor, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sehingga nyanyian tadi bagus sekali, kayak festival. Tapi tidak hanya menyanyikan dengan bagus, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, tapi kata syair itu harus hidup dalam diri kita. Nyanyian baru itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau lagu kita lagu lama, orang gak suka. Tapi kalau lagu kita lagu baru, orang suka. Lagu itu kan gaya hidup sehari-hari. Tadi saya sudah katakan, kalau suami gaya hidupnya seperti bos, istri gaya hidupnya seperti bos, siapa yang menjadi anggota di tengah rumah tangga? Setiap hari berkelahi. Makanya mulailah mengubah. Kasih Kristus adalah terwujud dalam pengorbanannya. Jadi sesama kita harus berkorban. Ini diingatkan oleh teks ini. Ketika kita merayakan Natal, kita diingatkan bahwa Kristus
datang bukan hanya untuk tahu sebagai anak yang lahir di Bethlehem, sebagai anak yang kecil dulu, tetapi untuk memberi hidupnya untuk menebus manusia berdosa, untuk diselamatkan dari dosa dan menerima kehidupan yang kekal. Itu yang pertama, makna dari tema ini. Makna yang kedua ialah mengasihi dengan kasih yang aktif. Kalau saya mengatakan aku mengasihi STM Agape ini, tapi tidak mau datang pertanyaan sekali sebulan, itu adalah omong kosong. Itu anggota STM yang tidak mencintai STM ini, yang tidak aktif. Tetapi kalau dia aktif, ketika dia mengatakan aku anggota STM Agape, lalu setiap bulan dia datang, kalau tidak bisa 2, 1 orang mewakili, dan terus menerus memberi hati, memberi respon kalau ada di grup WA. Ini sudah pengurus kita pertanyaan minggu depan Amanginan, tak ada pun yang memberi respon begini atau memberi gini, gak ada respon. Pengurus pun malas. Yang adanya orang di penghuni WA ini atau tidak ada, kan kira-kira begitu ya. Perlu respon dari kita. Siap, laksanakan. Itu kan pengurus pun senang. Oh, berarti mereka datang nanti. Kasih itu aktif, jangan diam. Kalau kita tidak mau datang ke STM ini, pengurus pun loyo. Tapi karena kita aktif, datang semua, mungkin pada malam ini datang semua ya, hampir 90% atau 100%, saya tidak tahu. Dari 40 kakak anggota STM ini, kalau kali 2 saja sudah harus 80, kali 3 berarti 120, tambah anak-anak 120. Maunya ini yang hadir sekarang ialah sekitar 240 orang. Ini persoalannya. Keaktifan kita hanya saat Natal mungkin. Keaktifan kita saat ada kegiatan-kegiatan. Kalau untuk rutinitas itu tidak bisa. Nah, kasih itu harus aktif. Walaupun rutinitas kita sebagai suami, rutinitas kita sebagai istri, mari aktif mengasihi istri, mengasihi anak, mengasihi suami, mengasihi anggota STM. Saya mengambil contoh yang paling sederhana, paling aktif. Kalau tadi sejak datang kita ke sini, aktifnya kita datang melihat gerakan anak-anak kita, liturgi istri kita, latihan lakor kita. Tapi saat khotbah berada di luar semua ini, bapak-bapak. Jadi keaktifannya saat ada gerakan di sini tadi, presentasi anak-anak liturgi. Tapi setelah Natal sampai pada khotbah, tinggal di luar semua bapak-bapak ini. Saya kurang tahu apakah memang Natal ini disediakan hanya kursi di luar, tidak ada keaktifan mendengar hamba Tuhan berkhotbah. Ini persoalan. Kalau hanya Natal ini pesta pora saja, nggak ada maknanya ini Natal ini. Tapi kalau Natal ini aktif kita mendengar firman, dan firman itu yang akan mengubah kita menjadi orang yang aktif, maka kita menjadi anggota yang mengasihi sesama secara aktif. Tidak mungkin saya mengasihi kalau tidak mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang mengubah kita menjadi orang yang aktif, mengasihi sesama, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Kalau tidak mendengar sabda Tuhan, apakah dasar kita mengasihi aktif? Saya tidak mungkin aktif kalau saya tidak punya kognisi, pengetahuan. Karena saya mendengar firman Tuhan, saya punya kognisi, saya punya pengetahuan, maka itulah yang mendorong saya mau melakukan sesuatu. Terjadilah motorik. Kalau saya tidak mampu mengetahui cara mengasihi istri, cara mengasihi anak, cara mengasihi STM, maka saya tidak bisa aktif. Maka ada aturan anggaran rumah tangga, itu mengatur keaktifan kita, supaya kita mau datang aktif di punguan kita. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga ialah kasih yang sejati dalam perayaan Natal. Sering orang menganggap begini, kalau sudah merayakan Natal seperti ini, berarti saya sudah mengasihi Allah. Sudah menganggap Allah hadir di hati kita. Padahal
tadi teks yang kita baca dikatakan begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah. Jadi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Jadi bagian yang ketiga, kalau kita mau aktif dalam perayaan Natal yang sejati, itu ialah kehadiran Kristus di hati kita dan ajarannya di hati kita. Itulah yang mendorong perayaan Natal itu berjalan setiap hari. Mungkin kita menganggap bahwa perayaan Natal hanya Desember. Perayaan Natal hanya 25 Desember. Salah. Natal itu tidaklah hanya Desember. Kalau hanya Natal, Yesus Natal hadir di hati kita, ajaran Kristus hanya hadir pada saat Natal, maka sia-sialah bulan Januari sampai November. Sia-sia. Maka banyak orang Kristen berbuah pada Desember. Tengoklah nanti pada masa Natal, banjirlah panti asuhan membawa Indomie, membawa beras, membawa buku tulis. Sehingga pada bulan Desember banyaklah di situ menumpuk Indomie, telur dan sabun, cuci apa, banyak sekali. Tapi mereka tidak mendapatkan Januari sampai November. Itu namanya berbuah temporal. Berarti Kristus hanya hadir di hati orang Kristen pada saat Natal, Desember. Itu salah. Perayaan Natal ialah sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Ajaran Kristus tidak hanya tinggal di kita pada Desember. Ajaran Kristus harus tinggal pada perayaan Natal yang sejati. Dia lahir pada hari ini di hatimu. Maka Kristus hadir Natal setiap saat. Itulah perayaan Natal yang sejati. Kalau hanya pada pesta Natal STM Agave ini saja Natal itu, Kristus itu hadir, ajaran Kristus itu hadir di hati kita, maka sia-sialah perayaan Natal malam ini. Tak berdampak. Tetapi setelah malam Natal ini, kita mengamini firman Tuhan, belajar lagi lebih dalam firman Tuhan, ajaran Kristus di hati kita, lalu itu setiap hari kita kerjakan, maka itulah perayaan Natal yang sejati. Jadi perayaan Natal yang sejati bukanlah pada pesta Natal ini, tapi dalam tingkah laku sikap kita setiap hari. Apa yang hendak kita renungkan dan bawa pulang nanti sebagai kado Natal? Kalau saya lihat tadi di sini ada cengis kado ini ya. Ini mungkin yang dibawa nanti. Hati-hati dalam perayaan Natal seperti ini. Kami sudah sering melaksanakan seperti ini. Sudah ditetapkan harganya 50.000 supaya nanti yang menerima senang, yang memberi senang. Baru dibukanya 20.000-nya ini. Itu jadi berkelahi. Jangan. Entah berapa pun nanti nilainya dikasih teman dapat kita, terimalah sebagai kado Natal terbaik tahun ini. Jangan bersungut-sungut. Bukan soal harganya itu, tapi soal sesama saling mengasihi. Sesama anggota STM berbagi yang ada padaku kepada tetangga, kepada anggota STM. Jadi kalau ku beri 100.000, ku dapatkan 20.000. Haleluya, puji Tuhan. Inilah pemberian sahabatku yang terbaik tahun ini untukku. Terimalah dengan sukacita. Karena itulah tadi dikatakan mengasihi sesama dengan ajaran Kristus. Kristus aja sudah memberi hatinya, dirinya, hidupnya untuk kita. Masa ketika orang memberi hadiah kepada kita juga kita tidak mau terima. Itu ya. Maka apa yang kita bawa kado Natal? Yang pertama, marilah kita mengasihi dengan berkorban bagi diri kita. Supaya kita bisa mengasihi orang, mengasihi sesuai ajaran Kristus, korbankanlah egomu. Mulailah malam ini misalnya, selama ini jarang mengatakan kepada istri kita, "Hai babe, hai sayang, I love you." Mungkin jarang, mulailah malam ini. Cantik kali kau setelah bersasak, enggak ku kenal kau tadi. Kira-kira gitu ya. Halo cinta gitu kan. Waktu pacaran dulu, wah, halo cinta, halo sayang, I love you.
setelah 15 tahun berkeluarga, GB berubah namanya. Buk Pak Jokowi wah. Itu dia ho. GB si nama. Bedak ya guar ni mana si Panggil aja, hai sayang, gimana kabarnya? Pagi ini kau agak cantik sekali. Pasti nanti narong do panggil dunia matau ni narhana kan. Bapak mau minum kopi atau minum susu itu bisa aja. Tapi kalau misalnya bangun pagi, Pak, mau kemana kita? Apa kau bilang? Wah, itu berkelahi itu, satu hari berkelahi. Nanti anak jemput ya, kau nggak bisa rupanya menjemput. Aku kan kerja. Wah, itu komunikasi gaya lama itu. Itu bukan ajaran Kristus. Tapi nanti mulailah korbankan gaya hidupmu yang lama. Mulailah bangun gaya hidup yang baru. Pagi-pagi, Pak, mau kemana kita? Apa sayang? Hari ini kita mau ngantar anak sekolah ya. Sama-sama? Iya, nggak apa-apa. Tapi sepeda motornya sempit-sempit nggak apa-apa, gitu kan? Nanti pelu abang buat kan gitu kan? Mengenang masa lalu. Itu. Ini gaya mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak. Nanti di STM pun begitu. Pertanyaan di rumah si neighborhood, contoh, ini bukan saya tahu ada neighborhood. Iya, ayo sayang kita pertanyaan. Wah itu kan, ini pertanyaan iya, percuma dah. Ho be, enggak bah, kan jadi pertanyaan dan ramai di pertanyaan ini. Dak saroha sampai kira kita. Mari mulailah berkorban, korbankanlah gaya hidup lama. Mulailah bangun gaya hidup baru, komunikasi baru. Itu yang pertama. Sehingga kita memberi perhatian waktu kepada pasangan kita, memberi perhatian kepada anggota STM, memberi perhatian kepada kinerja pengurus. Itu akan membangun hubungan yang baik di antara STM. Yang kedua, marilah kita mengasihi tanpa syarat. Mengasihi tanpa syarat artinya jangan ku beri supaya kau memberi. Itu Batak itu kan, hisori-sori dungun-dungun, ku bait tuho bait tuau. Padahal STM agave artinya aku memberi tapi tidak mengharap kembali. Itu kasih Allah itu. Allah memberi Yesus Kristus tidak mengharap kita seperti Kristus menjadi lebih hebat dari Kristus, tidak. Ketika Kristus datang ke bumi ini menjadi manusia, dia menuntut kita, ajaranku lakukan. Kasih sesamamu manusia, kasih Tuhan Allahmu dengan segala hatimu. Jadi kalau kita datang ke agape ini, STM agape ini, kita beri waktu, kita beri perhatian, kita beri uang, kita beri tenaga, jangan harap kembali. Supaya apa? Kasih ini benar-benar agape, tidak punya syarat. Kasih tanpa syarat. STM agape harus STM tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Pengurus melakukan tugasnya tanpa syarat. Kasihnya kepada anggota tanpa syarat. Sama seperti aku mengasihi istriku, itu tanpa syarat. Istri mengasihi suami pun tanpa syarat. Kalau pakai syarat, banyak nanti berkelahi. Sayang apa? Kau buat nanti kopi, tapi gajimu kasih sama saya ya bulan ini. Wah, belum gajian, berarti tidak ada kopi. Berarti kopi hanya ada tanggal 1. Tanggal 5, tanggal 10 nggak ada lagi kopi. Karena hanya setiap gajian dia kasih kopi. Itu punya syarat. Kalau pakai syarat seperti itu, nanti bisa keluarga antum. Kalau kasih tanpa syarat akan membuat keluarga utuh, membuat STM utuh. Itu yang kedua. Berarti kita saling menerima, saling memaafkan, dan saling menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, marilah kita saling aktif dan kasih yang praktis. Memberi kasih yang aktif dan kasih yang praktis. Misalnya contoh, hari ini kita mungkin telah merayakan Natal, tapi ada anggota STM yang tidak datang hari ini karena sakit, karena sudah tua, karena mungkin karena kesibukan. Tapi di sisi lain, sebagai anggota STM, kita harus memberi perhatian kepada mereka, menyapa mereka setelah pulang dari Natal ini. Buat oleh mantak do Natali mau ini kan? Mantak do bah. Gudang do haminaro. Buat oleh. Ada masalah saya ulah di luar kota. Anu ngalai. Imada adong buka do Natal le. Hubungan sian pestai. Ahamilai.
ikon haholongak kudu holai songok Tuhan makaholongnya alam ini mororope aulai itu songok tadani holok kudu on sebagai anggota STM agama. Itu kunjungilah dia oras lain tak kunjungi, minum kopi lain, memang kopi lain, minum kopi mungkin 1 jam 2 jam, setelah itu pulang. Itu sudah wujud dari perhatian, kasih yang praktis, yang aktif. Tidak perlu bawa jeruk 2 kilo, hanya datang minum kopi, cerita tentang dia, kehidupannya, itu sudah cukup sebagai kasih yang praktis dan aktif. Contoh-contoh lain mungkin masih banyak, tidak perlu kita urai satu persatu pada saat ini. Yang terakhir, yang keempat, bagaimanakah? Apakah buah Natal atau pesta Natal malam ini yang mau kita bawa pulang? Yang keempat, yang terakhir, marilah kita saling memberi kebaikan bagi orang lain. Memberi kebaikan bagi orang lain. Natal adalah memberi. Yesus memberi diri untuk apa? Kebaikan orang lain. Maka Natal agape hari ini, berilah dirimu untuk orang lain. Kebaikan untuk orang lain. Apa yang kita terima dari Tuhan, kasih kebaikan itu kepada orang lain. Maka terima kasih. Terima kasih. Jangan hanya terima, nanti jadi sakit penyakit itu. Moroholan namangat kita mangan. Dan ada haruar, darah tinggi, kolesterol, jantung, penyakitan. Tapi karena kita terima kasih Allah, ajaran Kristus kita terima, kasihlah untuk orang lain. Kebaikan orang lain, menolong orang lain, peduli kepada orang lain. Dengan demikian, maka STM ini akan kuat. STM ini akan menyatu. STM ini akan menjadi berkat bagi semua orang, anggota, dan mungkin masyarakat yang ada di sekitar Gria Permata 4. Kiranya kasih Natal hari ini memampukan kita untuk mengasihi dengan memberi kebaikan untuk orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita memahami bahwa kasih kepada sesama adalah wujud dari ajaran Kristus dengan memberi kasih yang aktif, kasih yang praktis, menjadi bukti bahwa kita telah menerima sang bayi Natal di hati kita, dan itu yang memengaruhi hidup kita, dan Natal kita rayakan kapan dan setiap saat selama kita hidup. Kiranya Tuhan Yesus yang lahir di Betlehem terlahir di hati kita, memotivasi kita mengasihi sesama dengan ajaran Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami kesempatan mengenang kelahiran Yesus di Betlehem ribuan tahun yang lalu. Dengan kelahirannya kami diajar melalui perayaan Natal STM Agape Gria Permata 4 ini untuk mengasihi sesama dengan ajaran Kristus. Dengan lahirnya Kristus di hati kami melalui ajaran-ajarannya, maka itu akan memotivasi kami untuk memiliki belas kasih aktif yang sejati sebagaimana Kristus mengasihi kami. Kami berkorban, mengorbankan diri kami, mengorbankan gaya hidup kami yang lama, memulai kehidupan gaya hidup yang baru. Bahkan kami berkorban untuk kebaikan orang lain. Mengasihi dengan praktis berarti kami memberi yang terbaik dari diri kami untuk orang lain, sehingga kami menjadi saluran berkat-Mu untuk menolong orang yang berkekurangan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami sakit penyakit, sehingga kehadiran kami menolong mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka. Itulah kasih kami yang praktis, memberikan bantuan, pertolongan, perhatian kepada sesama anggota STM, bahkan di tengah keluarga kami dan anak-anak kami. Terima kasih Bapak, kami memohon supaya Tuhan memberkati panitia yang telah berdiri lelah mempersiapkan perayaan ini. Kiranya dengan pelaksanaan ini nama Tuhan dimuliakan dan mereka dapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Bahkan mereka semakin termotivasi untuk melakukan terbaik pada STM ini pada hari raya Natal yang akan datang. Kami juga memohon supaya Tuhan berkati pengurus, sehingga mereka tak menjadi pengurus yang takut akan Tuhan, yang membimbing, mengarahkan anggota STM untuk setia melakukan kebenaran firman-Mu, untuk setia mengasihi sesama sesuai dengan ajaran Kristus. Berkatilah
pengurus dan penasihat daripada STM ini, sehingga mereka bersatu padu untuk membawa perjalanan STM ini menuju kehidupan yang kekal. Berkati juga semua anggota STM ini, suami istri yang takut akan Tuhan, menjadi ayah ibu yang baik, yang mendidik anak-anak mereka yang seturut dengan ajaran Kristus, sehingga anak-anak mereka kelak menjadi anak yang memuliakan Tuhan, yang cerdas, baik dalam pemikiran, tumbuh imannya dengan baik, tumbuh jasmani dengan baik, sehingga menjadi kebanggaan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkatilah pekerjaan mereka, sehingga dari pekerjaan itu mereka mendapatkan sesuatu berkat untuk melanjutkan kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapak. Berkatilah lingkungan gereja Permata 4 Tanjung Anom, sehingga dengan sukacita mereka tinggal di tempat mereka, di rumah mereka, menjadi tempat untuk bersekutu dengan Tuhan, tempat mendapatkan ilmu hikmat daripada Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, persembahan umatmu hari ini dalam perayaan Natal ini, berkatilah dan ajarlah pengurus dan panitia untuk menggunakannya mengembangkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Berkatilah usaha kami sehingga kami boleh beri yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang kami laksanakan. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami, kiranya Tuhan mendengar mengabulkannya, karena kami mohon di dalam Yesus yang terlahir di Bethlehem. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal bagi kita semua.